Selamat siang pemirsa IDX Channel, kembali berjumpa dalam IDX First Session Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vina Munawar, inilah IDX First Session selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meresmikan dimulainya tahapan desain teknis atau Front End Engineering Design atau FEED untuk proyek lapangan gas abadi Blok Masela yang berlokasi di Laut Arafura. Proyek strategis nasional tersebut ditargetkan mampu memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama SKK Migas dan Inpex Corporation melalui anak perusahaannya Inpex Masela secara resmi memulai tahap Front End Engineering and Design atau FEED untuk proyek LNG abadi Blok Masela di Indonesia. Tahap ini merupakan tonggak strategis dalam perjalanan proyek LNG abadi menuju realisasi sekaligus mendukung target nasional untuk mencapai swasembada energi dan transisi menuju energi bersih. Wakil Menteri ISDM Yulio Tanjung menyebutkan, proyek ini tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga menciptakan multiplier efek yang signifikan dengan menjadi lokomotif penggerak ekonomi nasional maupun daerah melalui pemanfaatan sumber daya yang ada di kawasan proyek dan sekitarnya. Proyek strategis nasional ini ditargetkan mampu memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun, 150 MMSCFD gas pipa, serta sekitar 35.000 barel kondensat per hari. Fasilitas LNG darat juga akan dilengkapi teknologi Carbon Capture and Storage atau CCS guna menekan emisi karbon sehingga pasokan energi tetap stabil sekaligus mendukung target pengurangan emisi nasional. Keberadaan proyek ini akan memberi kontribusi besar terhadap ketahanan energi, mengurangi ketergantungan impor, serta meningkatkan daya saing industri domestik. Untuk kegiatan abadi Masela. Jadi kita mengharapkan itu proyek-proyek yang sudah diinisiasi yang merupakan PSN ini bisa dilaksanakan. Untuk proyek abadi Masela ini, jadi total investasinya sekitar 20,9 miliar US dollar. Investasi proyek gas abadi Blok Masela tercatat sebesar 20,94 miliar dolar Amerika. Dengan tahap pengembangan proyek diperkirakan menyerap lebih dari 12.600 tenaga kerja, sementara pada tahap operasi akan melibatkan sekitar 850 pekerja. Pemerintah menargetkan lapangan gas abadi mulai berproduksi pada 2029. To the kind of a cost increase by CCS project, of course, the concrete cost will become clear through this feed process. However, we emphasize that about 50%, 5% cost increase of a total cost of our body. Produksi liquefied natural gas atau LNG dari proyek Blok Abadi Masela tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, tetapi juga ditujukan ke pasar ekspor Asia. Nantinya pasar ekspor akan menyasar pada Jepang, China, Korea, dan Taiwan. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas, Joko Siswanto angkat bicara terkait kelangkaan BBM swasta seperti Shell, AKR, serta Vivo di Indonesia. Pihaknya memastikan telah menambah alokasi bahan bakar minyak sebesar 10% untuk SPBU swasta. Joko menyebutkan jika masih ada kendala pasokan BBM, pihaknya meminta masyarakat untuk mengandalkan pasokan BBM dari SPBU Pertamina yang terdekat. Yang Pertamina sudah ditambah 10%. Nah, apabila masih kekurangan maka bisa belinya ke Pertamina yang terdekat, SPBU terdekat. Yang non Pertamina sudah ditambah 10% ya. Pemerintah tengah mempersiapkan pembentukan Kementerian Haji usai rancangan Undang-Undang Haji disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Pemerintah kini sedang mengebut proses administrasi dan kajian teknis agar kementerian baru tersebut segera terbentuk. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pemerintah menargetkan proses pembentukan Kementerian Haji dapat berjalan cepat agar persiapan pelayanan jemaah haji tahun mendatang bisa dilakukan lebih optimal.
Saat ditanya apakah Kepala Badan Penyelenggara Haji secara otomatis akan menjadi Menteri Haji, Mensesnek menyebut hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden. Keputusan RUU Haji memang betul kemarin sudah disahkan di paripurna di DPR dan kami pihak pemerintah sedang maraton untuk mempelajari dan kemudian menyelesaikan secepatnya ya, pembentukan Kementerian Haji sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Haji tersebut. Minta waktu sebentar. Kemungkinan seperti itu. Tapi kita tunggu keputusan dari Bapak Presiden karena sepenuhnya kan itu menjadi hak prerogatif Bapak Presiden kalau sudah kita putuskan dan beliau menandatangani menjadi. Kepala Badan Penyelenggara Haji Muhammad Irfan Yusuf siap memperketat pemeriksaan kesehatan bagi para calon jemaah haji 2026. Buntut teguran Arab Saudi tentang banyaknya jumlah jemaah haji asal Indonesia yang meninggal dunia pada penyelenggaraan haji 2025. Irfan menyebut pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan pihak Kedutaan Besar untuk memperketat SOP terkait pemeriksaan kesehatan calon jemaah 2026 guna mencegah tingginya jumlah kematian jemaah haji saat menjalankan ibadah di Arab Saudi. Meski demikian, ia menyebut kebijakan ini akan membuat para jemaah yang sudah menunggu antrian beresiko batal berangkat apabila hasil tes kesehatan tidak memenuhi standar. SOP kesehatan kita benar-benar kita terapkan. Kemarin kita sudah punya tapi tidak maksimal karena ada beberapa hal yang agak mengganggu sehingga tahun ini kita akan upayakan walaupun risikonya kami menjadi orang yang tidak populer. Karena mungkin ada beberapa jamaah yang sudah menunggu lama tapi karena alasan kesehatan tidak bisa berangkat. Itu juga akan membuat kami tidak populer. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di IDX for Session Closing. Kembali bersama kami pemirsa, Gotoh terus menggeber produktivitasnya di tahun 2025 dengan strategi inovasi dan efisiensi biaya yang kuat. Langkah ini bertujuan memperkuat ekosistem digital terbesar di Indonesia dan meraih pertumbuhan berkelanjutan. Gotoh fokus meningkatkan produktivitas melalui inovasi produk dan penguatan layanan. Direktur Utama Gotoh, Patrick Waluyo, menyebut bahwa penguatan ekosistem, pengembangan fitur baru, dan personalisasi layanan menjadi kunci peningkatan operasional dan pendapatan perusahaan sepanjang 2025. Direktur Keuangan Gotoh, Simon Ho, mengatakan strategi efisiensi biaya yang lebih terperinci membantu perusahaan menurunkan beban kas rutin sebesar 3% atau 5,3 triliun rupiah sepanjang tahun. Hal ini mendukung profitabilitas dan menjaga daya saing Gotoh di pasar digital yang sangat kompetitif. Dengan perluasan layanan seperti GoPay, GoLive, dan GoShop yang semakin pesat, Gotoh berhasil memperluas basis pelanggannya. Pertumbuhan ini memantapkan posisi Gotoh sebagai platform pilihan utama masyarakat Indonesia di berbagai sektor digital, memperkuat kinerja keuangan dan keberlanjutan bisnis. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, pekan ini PT Petrosi Tbk merilis update kinerja keuangan semester pertama 2025. Meski menghadapi beberapa tantangan, PTRO tetap menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang positif, sekaligus menyiapkan strategi untuk memacu kinerja di semester berikutnya. PT Petrosi mencatat pendapatan sebesar 351,1 juta dolar Amerika pada semester pertama 2025. Meningkat 10,41% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan terbesar berasal dari segmen konstruksi dan rekayasa sebesar 159,3 juta dolar Amerika, serta segmen penambangan senilai 158,5 juta dolar Amerika. Pertumbuhan ini menjadi sinyal positif kinerja perusahaan di tengah kondisi industri yang fluktuatif. Laba kotor Petrosi juga meningkat 20,9% menjadi 49,17 juta dolar Amerika.
menunjukkan efisiensi operasional yang lebih baik. Namun, laba bersih perusahaan turun 18,6% menjadi 1,07 juta dolar Amerika, terdampak oleh kenaikan beban pajak dan bunga. Meskipun demikian, perusahaan memproyeksikan perbaikan kinerja di semester kedua dengan dukungan kontrak baru dan efisiensi biaya. Per Juni 2025, total aset Petrosi mencapai 1,21 miliar dolar Amerika, naik hampir 40% dibandingkan akhir tahun 2024. Liabilitas juga meningkat menjadi 972 juta dolar Amerika, namun ekuitas perusahaan masih terjaga di level 241 juta dolar Amerika. Peningkatan ini mencerminkan ekspansi bisnis dan kapasitas finansial yang diperkuat untuk mendukung pertumbuhan di masa depan. Dengan portofolio proyek yang terus bertambah dan sinergi dengan mitra strategis, Petrosi optimis dapat menghadapi tantangan pasar dan meningkatkan laba di semester kedua 2025. Perusahaan fokus pada efisiensi operasional dan pengelolaan risiko untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, PT Jasuindo 3 Perkasa Tbk memperkuat perannya di paruh kedua tahun ini lewat penjualan kartu identitas, paspor, dan kartu perbankan, baik ke pasar lokal maupun ekspor ke Timur Tengah dan Afrika. Segmen ini menjadi fondasi utama keberlanjutan bisnis dan kontribusi pendapatan JTP saat ini. PT Jasuindo 3 Perkasa Tbk memperkuat perannya di paruh kedua tahun ini. Manajemen menyatakan upaya efisiensi produksi dan pemberian harga kompetitif akan terus diterapkan guna meningkatkan volume penjualan produk-produk unggulan turnaround margin tinggi. Strategi ini difokuskan sebagai langkah memacu profitabilitas di pasar dinamis saat ini. Pada semester pertama 2025, segmen security meliputi produk identitas dan pembayaran, menyumbang porsi dominan dalam pendapatan perusahaan. Segmen ini terbukti menjadi motor penggerak kinerja finansial JTPE sejauh ini. Sementara itu, JTPE mengalokasikan belanja modal sekitar 60 miliar rupiah untuk modernisasi mesin serta penambahan kapasitas produksi. Dengan strategi penjualan yang terarah, efisiensi produksi, capex strategis, dan diversifikasi produk, JTPE diharapkan mampu menyongsong paruh kedua tahun ini dengan kinerja yang kuat dan stabil di tengah tantangan ekonomi global. Berbagai sumber IDX Channel. PT Charon Pokpan Indonesia Tbk kembali memperkuat lini bisnis pembibitan unggas lewat transaksi afiliasi bernilai puluhan miliar rupiah. Melalui anak usahanya, CP Jaya Farm, perusahaan membeli fasilitas pembibitan unggas dari PT Istana Satwa Borneo di Kalimantan Selatan. PT Charon Pokpan Indonesia Tbk atau CEPIN membeli fasilitas pembibitan unggas dari PT Istana Satwa Borneo di Kalimantan Selatan. Presiden Direktur CEPIN Thomas Effendi menyampaikan transaksi terbaru dilakukan pada 28 Agustus dengan nilai total 24,56 miliar rupiah. Aset yang diambil alih meliputi tanah seluas hampir 38.000 meter persegi di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, lengkap dengan bangunan, mesin, dan peralatan pembibitan. Di mana mayoritas saham PT Istana Satwa Borneo yang menjadi pihak penjual juga dimiliki CEPIN secara tidak langsung hingga 99,99%. Tak hanya itu, pada pertengahan Agustus lalu, CEPIN lewat entitas yang sama juga menuntaskan pembelian fasilitas unggas dari PT Satwa Utama Raya dengan nilai jauh lebih besar mencapai 430 miliar rupiah. Aset tersebut tersebar di beberapa lokasi strategis mulai dari Jombang, Pasuruan, hingga Minahasa Utara. Detail akuisisi meliputi tanah, bangunan, hingga mesin dan peralatan pendukung produksi. Adapun manajemen CEPIN meyakini tambahan fasilitas pembibitan unggas akan memperkuat kapasitas produksi sekaligus meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Langkah ini juga dinilai penting untuk memperluas distribusi dan memenuhi kebutuhan pasar domestik yang terus berkembang. Dengan strategi ekspansi berkesinambungan, CEPIN berharap bisa menjaga posisi dominan di industri perunggasan nasional. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, kita beralih ke informasi update penutupan IHSG sesi pertama hari ini, di mana IHSG pada hari ini pada sesi pertama melanjutkan pelemahan di 2,27% ke level 7.771,29. Adapun IHSG tadi pagi dibuka di level 7.899 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 7.913.
Adapun 89 saham mengalami penguatan, 662 saham mengalami pelemahan dan 49 saham stagnan atau tidak bergerak. Sementara dari top gainers pemirsa atau saham-saham mengalami penguatan tertinggi ada dari PSAB mengalami penguatan 13,64%, GZCO mengalami penguatan 3,74%, ATLA mengalami penguatan 7,46% dan TEBE mengalami penguatan 8,29%. Dari top losers pemirsa atau saham-saham mengalami pelemahan terdalam ada WIFI mengalami pelemahan di 8,68%, BBRI mengalami penurunan di 2,66%, WIRG mengalami penurunan di 14,21% dan Antam mengalami penurunan di 2,35%. Sementara untuk pergerakan sektoral, industri mengalami penguatan 0,13%, konsumsi non primer mengalami pelemahan 4,69%, begitu juga dengan infrastruktur dan konsumsi primer yang mengalami pelemahan di 3,5% dan 1,7%. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di IDX First Session Closing. Pemirsa, layanan panggilan darurat 911 di Amerika Serikat kini menggunakan teknologi AI untuk menangani panggilan non-darurat. Inovasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan fokus layanan darurat pada kasus yang benar-benar kritis. Apple Ring dilengkapi dengan mikrofon canggih yang mampu merekam suara dengan jernih dan langsung terkoneksi ke iPhone melalui Bluetooth. Pengguna dapat melakukan panggilan suara, merekam audio, atau berkomunikasi dengan asisten suara Siri tanpa harus memegang ponsel secara langsung. Selain mikrofon, Apple Ring memungkinkan kontrol volume iPhone cukup dengan gerakan jari seperti finger slide di cincin. Fitur ini memudahkan pengguna mengatur suara dengan cepat tanpa mengganggu aktivitas seperti berolahraga atau berkendara, memberikan pengalaman pengguna yang lebih fleksibel dan modern. Desain Apple Ring mengedepankan estetika minimalis dan bahan berkualitas premium yang nyaman dipakai sepanjang hari. Tersedia dalam beberapa pilihan ukuran dan warna, Apple juga memastikan produk ini tahan lama dan cocok untuk berbagai gaya. Dengan peluncuran Apple Ring, Apple memperluas jangkauan ekosistem wearable-nya yang terintegrasi erat dengan iPhone dan perangkat lain. Produk ini menjadi inovasi terbaru yang melengkapi kebutuhan komunikasi serta kontrol jarak jauh pengguna modern. Apple Ring membuka era baru dalam penggunaan perangkat wearable yang praktis dan multifungsi, menyatukan gaya dan teknologi dalam satu produk ringkas. Berbagai sumber, IDX Channel. Startup teknologi Hyper telah mengembangkan sistem AI khusus untuk menyaring dan menangani panggilan 911 yang tidak membutuhkan intervensi manusia secara langsung. Sistem ini mampu menjawab pertanyaan umum, mengirimkan informasi melalui pesan teks dan mengarahkan panggilan ke petugas manusia bila diperlukan sehingga mengurangi beban operator. Hyper melatih teknologi AI-nya dengan data real dari panggilan 911 sehingga dapat mengenali nada, kata kunci dan konteks percakapan untuk memastikan respons yang tepat. Ketika AI mendeteksi keadaan darurat sesungguhnya, panggilan langsung diteruskan ke operator manusia untuk tindakan cepat. Penggunaan AI pada layanan 911 diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu, meningkatkan efisiensi dan memberikan relief bagi operator yang selama ini kewalahan menerima banyak panggilan non-darurat. Namun pengembangan teknologi ini juga menghadapi tantangan adaptasi dan integrasi dengan sistem pelayanan darurat yang sudah ada. Dengan pendanaan besar dan dukungan dari berbagai investor, Hyper berencana memperluas penggunaan sistem AI ini secara nasional. Model ini menjadi contoh bagaimana kolaborasi AI dan layanan publik bisa meningkatkan keselamatan masyarakat secara signifikan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Vivo secara resmi meluncurkan Vivo X Fold 5, flagship smartphone lipat terbaru dengan desain lebih ringan dan performa tinggi.
Ponsel ini menawarkan inovasi unggulan yang siap bersaing di pasar global. Vivo X Fold 5 hadir dengan bobot hanya sekitar 217 gram dan ketebalan 4,3 mm saat dibuka, menjadikannya salah satu smartphone lipat paling ringan dan tipis di dunia. Ponsel ini juga dilengkapi fitur tahan air IPX8 dan ketahanan debu IP5X yang memberikan perlindungan ekstra pada perangkat lipat. Perangkat ini dibekali layar utama AMOLED lipat berukuran 8,03 inci dengan resolusi 2K dan refresh rate adaptif 1 hingga 120 Hz serta layar cover 6,53 inci dengan refresh rate 120 Hz dan kecerahan puncak hingga 5500 nits. Layar dilapisi kaca UTG dan dukungan teknologi Dolby Vision untuk pengalaman visual premium. Vivo X Fold 5 menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 3 terbaru, RAM hingga 16GB LPDDR5X, dan penyimpanan sampai 1TB UFS 4.1. Sistem kameranya dibekali 3 sensor 50MP dengan teknologi Z-Still Lens yang meningkatkan kualitas foto, serta kamera depan ganda 20MP mendukung perekaman video hingga resolusi 8K. Dengan kombinasi desain ringan, tampilan layar luar biasa, dan performa tinggi, Vivo X Fold 5 siap menjadi pesaing utama di segmen smartphone lipat global. Berbagai sumber IDX Channel. Ricoh akhirnya resmi meluncurkan generasi terbaru kamera saku premium Ricoh GR4. Setelah 6 tahun penantian dari GR3, kamera ini hadir dengan beragam pembaruan di hampir semua sektornya. Ricoh resmi meluncurkan kamera saku premium GR4 dengan segudang pembaruan setelah 6 tahun penantian. Ricoh GR4 masih mempertahankan garis desain ikonik dari seri GR, namun dimensinya sekarang lebih ringkas dan mengusung material magnesium alloy yang ramping serta ringan. Bagian grip dibuat lebih ergonomis dengan tata letak tombol navigasi yang tingkatkan untuk pengoperasian yang lebih mudah. Di sektor sensor, GR4 dilengkapi dengan APS-C 25,7MP dengan prosesor baru GR Engine 7. Sensor ini memiliki lapisan anti-statis untuk meningkatkan fitur pembersihan debu otomatis. Kolaborasi sensor dan prosesor terbaru memungkinkan ISO hingga 24800, 2 kali lipat lebih tinggi dari GR3. Untuk lensa, GR4 menggunakan modul 18,3mm f2.8 yang dirancang ulang. Lensa ini membawa optik 7 elemen dalam 5 grup, termasuk 3 elemen aspherical lebih canggih dari generasi sebelumnya. Tidak hanya itu, fitur stabilisasi juga ditingkatkan dengan teknologi 5 axis. Namun kemampuan video masih terbatas hanya Full HD 60p, bukan 4K seperti banyak kamera saku lain di tahun 2025. Sebagai kompensasi, Ricoh menambahkan Cinema Mode yang memberikan simulasi warna analog untuk hasil video yang lebih artistik. Pembaruan menarik lain ada pada memori internal 53GB dan baterai DB200 yang sanggup hingga 250 foto. Startup juga lebih cepat hanya 0,6 detik dengan sistem autofocus yang lebih presisi. Ricoh GR4 akan mulai dipasarkan di Amerika pertengahan September 2025 dengan harga $1.499.95 atau sekitar 24 juta rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam IDX First Session Closing. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program Second Session Closing yang akan tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.